Manajemen Sumber Daya Insani. Menurut Kiai Haji Toto Tasmara, dalam kalbu ada 3 unsur utama. Yang pertama adalah fu'ad. Fu'ad adalah bagian dari kalbu yang berada di kepala yang memiliki kemampuan untuk memilih, mengolah, dan memutuskan segala informasi yang masuk melalui indera. Yang kedua adalah sodr, berada di dada, merasakan potensi, hasrat, kemauan, kebenaran, dan keberanian dengan fungsi menimbang, membandingkan, dan menghasilkan kearifan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah hawa, adanya di perut, berkaitan erat dengan kenikmatan sementara, cita rasa rendah, kebimbangan, nafsu-nafsu, fungsi merayu, dan memikat hingga menyesatkan. Manajemen ala Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah berketuhanan, yang kedua universal, yang ketiga humanis, yang keempat realistis, yang kelima harmonis, yang keenam dinamis, yang ketujuh mudah, dan yang kedelapan adalah berkeadilan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menikmati kenikmatan duniawi, tapi jangan lupa untuk berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada diri kita. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Universal atau umum. Di sini ada daftar nama-nama sahabat Nabi yang memiliki kemampuannya masing-masing. Yang pertama seperti Jenderal Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan Usama. Yang kedua ahli ekonom seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Yang ketiga ilmuwan seperti Abu Hurairah dalam bidang hadis, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ahli hukum keluarga. Yang keempat tawadhu dan warok, ini seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, dan Abdullah Ummi Maktum. Kisah perang Badar mengisahkan tentang 300 muslim melawan 10.000 pasukan kafir Quraisy. Di sini menunjukkan bahwa hubungan kaum muslimin sangat harmonis pada saat itu. Dengan 300 muslim mampu melawan 10.000 pasukan kafir Quraisy. Berdasarkan surat Al-Anfal ayat 65-66, kualitas satu orang yang bersabar sama dengan 10 musuh Allah. Islam sangat memperhatikan kerja tim. Tujuan dakwah Rasulullah SAW yang pertama adalah membentuk kepribadian Islam. Yang kedua, membentuk keluarga Islam. Yang ketiga, membentuk masyarakat Islam. Yang keempat, membentuk negara Islam. Baru yang kelima, menjadikan Islam sebagai guru dunia. Dari sini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu ternyata mulainya dari diri sendiri. Ibda' binafsi, membentuk kepribadian Islam. Sahabat Rasulullah SAW yang terkenal ada 4 Khulafaur Rasyidin yang masing-masing memiliki kemampuan berbeda-beda. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki integritas, komitmen, tim leadership, dan dermawan. Kemudian Umar bin Khattab sebagai petarung ulung, kepemimpinan, conceptual thinking, dan pelayan umat. Sedangkan Utsman bin Affan memiliki kelembutan hati, dermawan, sabar, namun memiliki jiwa kepemimpinan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib selain beliau adalah petarung ulung, juga merupakan conceptual thinking, fasih dalam ucapan, dan sederhana dalam kehidupannya. Pada masa Rasulullah SAW ada beberapa golongan masyarakat. Yang pertama adalah Nasrani, terkenal keberanian, pengorbanan, dan pelayanannya kepada umat serta komitmen. Yang kedua adalah orang Yahudi, iri, dengki, mengusir kaumnya sendiri, bakhil, pendusta, pengkhianat, dan provokator. Kemudian golongan Muhajirin dan Ansor, komitmen pada jamaah, interpersonal understanding, dan teamwork. Yang terakhir adalah golongan orang-orang musyrik, yaitu kelompok yang membantu Rasulullah SAW. Di sisi lain, kelompok yang memusuhi Rasulullah, namun juga ada kelompok yang netral. Keempat sisi masyarakat ini semuanya dirangkul oleh Rasulullah karena memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dari sini kita bisa melihat tentang
bagaimana misi kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perbaikan umat. Kita bisa melihat sejarah bahwa Yahudi ini adalah penipu, India ini diskriminatif, dan Arab yang jahil. Yang kedua yaitu pembinaan keluarga, menjadi suri tauladan, lemah lembut kepada istri. Yang ketiga yaitu rekrutmen kader, merekrut 6 orang yang digodok di Darul Arqam. Dan yang terakhir adalah pembinaan kader, melalui jalur karir, pelatihan, sistem penilaian kinerja, dan sistem remunerasi. Setelah itu Rasulullah kemudian ada proyek hijrah, yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Kemudian bisnis Rasulullah jujur, amanah, halal, anti riba, dan melakukan peperangan, yaitu perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan berakhir dengan Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Lalu ditutup dengan penyadaran para raja dengan mengirim utusan kepada raja-raja itu untuk memeluk Islam. Berikut adalah nama-nama raja yang diajak Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Kunci sukses Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah yakin, keyakinan untuk sukses, visi misi jelas, dan mindset yang jelas. Yang kedua adalah musyawarah, perencanaan yang matang, kemudian kepemimpinan yang kuat, pinter, dan kerja tim. Yang ketiga, komunikasi, turut dalam suka dan duka, penugasan secara bergilir dan adil, administrasi yang bagus, dan memberikan apresiasi kepada anggota. Yang terakhir, setelah melakukan semuanya adalah bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtiar semaksimal mungkin. Terima kasih.